وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian agar sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik di dalam kitab Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di zaman era yang serba canggih ini sudah banyak kita dapati orang yang mau dan mulai belajar ilmu agama, baik dengan hadir di majelis taklim secara langsung atau dengan mengikuti kajian online seperti kajian-kajian di YouTube, di WhatsApp, di Telegram ataupun media sosial lainnya. Namun jamaah sekalian, perjalanan ilmu sangatlah jauh, akan banyak rintangan yang harus kita hadapi. Banyak orang yang berhenti menuntut ilmu, banyak orang yang berbalik menuntut ilmu, bahkan mereka tidak merasakan buah dari ilmu. Mengapa seperti itu jamaah sekalian? Mengapa ketika akan mengaji malas mulai muncul? Mengapa kita tidak pernah menyelesaikan suatu pelajaran, kajian atau sebuah buku? Andaikan selesai, mengapa kita tidak merasakan nikmatnya? Kalaupun kita merasakan nikmatnya, mengapa kita tidak pernah memahami pelajarannya? Kalaupun kita paham pelajaran yang kita kaji, kenapa pelajaran ini semua tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu jawaban dari itu semua adalah bisa jadi karena kita salah niat dalam menuntut ilmu, salah niat dalam mengaji, salah niat dalam membaca, salah niat dalam menghafal. Kita belum ikhlas mempersembahkan menuntut ilmu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, barang siapa yang salah tujuan, maka ia akan tersesat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita mulai mengaji, sebelum kita mulai membaca, sebelum kita mengikut kajian-kajian, ada sebaiknya kita memahami bagaimana cara ikhlas dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahmatullah alaihim mengajarkan kepada kita setidaknya ada 5 cara ikhlas yang harus kita tanamkan setiap kita akan melangkah ke tempat kajian ilmu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama,
niat yang harus kita hadirkan ketika kita hendak melangkahkan kaki ke tempat kajian ilmu adalah bahwasannya menuntut ilmu itu adalah tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Niat pertama yang wajib kita hadirkan dengan belajar ilmu agama adalah tujuan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan pernah ragu bahwa ilmu agama akan membimbing pemiliknya kepada kebaikan dan keutamaan. Orang yang selalu belajar ilmu agama akan terus mendapatkan kebahagiaan sampai akhirnya ia mendapatkan kebahagiaan abadi dan hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan di suatu jalan dan ia gunakan jalan itu untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan baginya menuju ke surga. Dan ingatlah, salah seorang ulama abad ke-9 Hijriah yang bernama Al-Imam Ibn Ruslan berkata dalam kitabnya Safwatuz Zubad, ilmu adalah petunjuk segala kebaikan dan keutamaan. Jamaah rahimakumullah, adapun niat kedua yang harus kita hadirkan tatkala kita ingin menuntut ilmu agama adalah menuntut ilmu adalah modal untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali modal untuk beribadah dan bertakwa kepadanya. Modal waktu, modal kesehatan, modal harta, bahkan nyawa sendiri adalah modal untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah. Dan salah satu modal yang paling menjanjikan agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah modal menuntut ilmu. Dan pada umumnya orang yang menuntut ilmu, semakin banyak orang yang belajar ilmu agama, maka semakin banyak ia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwasannya tujuan dari menuntut ilmu agama adalah meraih ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar banyak dapat informasi atau banyak bicara. Laisal ilmu an kathratil hadits wa innamal ilmu khasyatullah. Bukannya ilmu dari banyaknya orang yang berbicara, akan tetapi ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan dan niat utama dari menuntut ilmu agama, yaitu untuk meraih ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam barang siapa yang menuntut ilmu selain dengan tujuan ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar ilmu agama yang mana seharusnya ia niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah azza wa jalla, namun ia malah mencari ilmu tersebut untuk mendapatkan materi dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, adapun niat ketiga yang harus kita hadirkan tatkala kita hadir di majelis ilmu adalah bahwasannya menuntut ilmu adalah sunnah terbaik. Belajar ilmu agama dan memperdalam ilmu agama adalah ibadah sunnah yang paling utama. Tatkala kita ditanya, manakah yang lebih utama? Salat duha 1 jam atau mengikuti kajian ilmu 1 jam? Bagaimana kalau dibandingkan dengan salat witir 1 jam, istighfar 1 jam, puasa dibandingkan dengan menuntut ilmu? Maka jawabannya adalah menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah lainnya.
sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah Al-Bahili qala dzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku daripada orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, dudukku di majelis ilmu sesaat lebih aku sukai daripada puasa sunnah sehari ataupun solat semalaman. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi, pendiri mazhab Syafi'i, pernah berkata, tidak ada setelah ibadah wajib amalan yang lebih utama melainkan daripada menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, pernah berkata, pernah ditanya, mana yang lebih engkau sukai, seseorang yang menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang puasa dan solat malam? Maka Imam Ahmad menjawab, orang yang menulis hadis. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun niat keempat yang harus kita hadirkan tatkala kita hadir di majelis ilmu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian sedang kalian tidak mengetahui sesuatu apapun, dan menjadikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Para ulama rahmatullah alaihim mengajarkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu dengan cara mengingatnya, mengakuinya, membayangkan nikmat ini tatkala tidak ada. Bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memuji atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan tasbih, dengan mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan takbir. Bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu dengan menggunakan nikmat anggota tubuh ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan menuntut ilmu. Maka mulailah ilmu dengan niat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk melihat ilmu, telinga kita gunakan untuk mendengar kajian-kajian, lidah kita gunakan untuk membicarakan ilmu, kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat kajian-kajian, tangan kita gunakan untuk mencatat ilmu, dan seluruh anggota tubuh kita gunakan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun niat kelima yang harus kita hadirkan tatkala kita hadir di kajian-kajian ilmu adalah mengurangi kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian manusia mulai belajar sedikit ilmu. Ilmu demi ilmu dipelajari, mulai dari gerakan solat, wudu, kemudian membaca dan menulis huruf Arab, kemudian belajar Al-Quran, belajar tahsin dan belajar tajwid. Setelah itu sebagian orang mulai belajar bahasa Arab, belajar ilmu tauhid, belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, belajar sirah nabawiyah. Mungkin sebagian orang akan merasa ilmu agama hanya begitu-begitu saja, tetapi ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya ilmu agama sangatlah luas. Kita belum berenang di samudra ilmu agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون